Saat pria gendut ini sedang berjalan, tiba-tiba batu di bawahnya retak. Batu-batu besar itu adalah telur raksasa. Telur itu pun pecah dan pria gendut itu jatuh ke dalamnya. Ia melihat ada anak kadal tepat di depannya yang masih dalam bentuk embrio. Telur itu pun pecah dan pria gendut itu keluar dari sana dalam keadaan syok. Sang ibu kadal pun bangun dan melihat ke arah 4 orang itu. Kadal itu meraung dan 4 orang ini akan menjadi santapan lezat. Sementara kadal raksasa itu mulai mengejar tepat di belakang mereka. Mereka tak membayangkan bahwa nyawa mereka di ujung tanduk karena dikejar oleh predator berdarah dingin di pulau ini. Dua pria ini mendengar suara teriakan wanita itu karena tertinggal di belakang. Benar saja, kadal itu hampir saja menangkap sang wanita, namun ada batu yang melayang ke kepalanya. Saking besarnya, hentakan kadal itu membuat sang anak melayang dan hampir saja membuat dirinya terbunuh. Untungnya, anak itu masih selamat dan harus tetap berlari dari sana. 4 orang ini pun berkumpul kembali dan berhasil kabur ke dalam hutan. Kadal itu pun memotong jalan mereka di depan dan membuat mereka terpojok. Sang ayah pun meminta suar anaknya dan langsung membakarnya. Dalam hitungan detik, kadal itu pun memakan api itu dan sang ayah pun terdiam seketika. Sang ayah pun mengapalkan tangannya dan akan menggunakan kekuatannya untuk menumbangkan kadal itu. Pukulan itu hanya membuatnya geli dan itu membuat suasana semakin parah. Namun tiba-tiba terdengarlah suara Tarzan tepat sebelum kadal itu memakan mereka. Ternyata keluarlah sebuah balok kayu besar dari samping dan menghantam wajah kadal itu. Keluarlah kayu balok yang kedua dan ketiga pula dari arah belakang dan samping. Kadal itu pun mulai kehilangan kesadarannya dan 4 orang itu harus lari dari sana. Untungnya mereka berhasil lari tepat waktu sebelum kadal itu jatuh menimpa mereka. Tiba-tiba terdengarlah suara orang tertawa dan itu adalah sang kakek yang sudah berdiri di atas batu besar. Melihat sang kakek, sontak anak ini pun langsung menghampirinya dan memeluknya. Ternyata semua ini benar. Ia sengaja menggunakan kode rahasia agar garis keturunannya sajalah yang bisa menikmati keindahan pulau misterius ini duluan. Tanpa basa-basi, sang kakek pun menyuruh mereka untuk mengikutinya ke tempat yang aman. Mereka pun sampai ke sebuah rumah pohon tempat sang kakek tinggal selama ini. Beginilah penampakan tempat tinggal sang kakek di dalam rumah pohon ini. Sang kakek pun menarik tali lampu dan terlihatlah sebuah gelas kaca yang menyimpan kunang-kunang sebagai penerangan. Bagaimana kelanjutan petualangan mereka?